Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi teman-teman dimanapun Anda berada. Semoga kesehatan, keselamatan, keberkahan, serta rezeki lancar senantiasa menyertai kita semua. Bertemu kembali dengan Leo Oji Channel. Kali ini saya akan mengeksplor lebih dekat bagaimana suasana lahan pertanian yang berada di dua wilayah, yaitu di wilayah Kabupaten Mojokerto maupun di wilayah Kabupaten Jombang. Teman-teman, untuk mengetahui lebih banyak tentang lahan pertanian yang ada di kedua wilayah tersebut, mari kita simak video ini dengan seksama. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa wilayah negara Indonesia kalau dilihat dari iklimnya, terutama iklim yang didasarkan pada letak astronomis, maka dapat dikatakan seluruh wilayah Indonesia beriklim tropis. Mengapa demikian? Karena posisi lintang Indonesia itu berada di 6 derajat lintang utara sampai berada di 11 derajat lintang selatan. Ini berarti seluruh wilayah Indonesia yang membujur dari ujung utara sampai ke ujung selatan sebesar 17 derajat lintang, ini seluruhnya berada di daerah yang beriklim tropis di permukaan bumi. Dengan letak lintang yang sedemikian rupa ini teman-teman, jelas seluruh wilayah Indonesia beriklim tropis. Suatu negara apabila beriklim tropis ini memiliki beberapa ciri-ciri teman-teman. Adapun ciri-ciri yang dimaksud adalah yang pertama, suhu rata-rata tinggi berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Yang kedua, memiliki curah hujan yang tinggi dan lebih lama. Yang ketiga, memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Yang keempat, terletak di antara 23,5 derajat lintang utara sampai dengan 23,5 derajat lintang selatan. Yang kelima, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun. Yang keenam, memiliki tekanan udara rendah. Yang ketujuh, memiliki kelembapan tinggi. Yang kedelapan, memiliki keanekaragaman hayati yang kaya. Dan yang kesembilan adalah memiliki tanah yang subur teman-teman. Teman-teman, dari ciri-ciri yang sudah saya sebutkan tadi, ini sangat mendukung sekali terhadap kegiatan perekonomian masyarakat Indonesia, terutama dalam bidang pertanian yang seperti kita lihat di depan ini adalah lahan pertanian yang berada di sekitar wilayah Kabupaten Mojokerto. Dan ini nanti saya akan menyusuri lebih jauh lagi sampai bertemu di lahan pertanian yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Jombang, teman-teman. Sekarang ini posisi saya berada di lahan pertanian yang tepatnya berada di Desa Kedawung Bicak, teman-teman. Masuk wilayah Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kita bisa melihat hamparan lahan pertanian yang sangat luas sekali, mulai ujung sebelah timur, barat, utara, maupun juga selatan.
Sehingga ini bisa dikatakan bahwa wilayah Kabupaten Mojokerto ini merupakan salah satu lumbung padi yang ada di Jawa Timur. Teman-teman, di sisi sebelah kiri ini kita bisa melihat adanya saluran irigasi, di mana saluran irigasi ini adalah salah satu cara di dalam meningkatkan atau melipat gandakan hasil produksi pertanian. Dan sistem irigasi ini ada beberapa macam. Ada sistem irigasi teknis dengan memakai pompa air, dan juga ada yang non teknis, ya, seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan yang ketiga itu adalah sistem tada hujan. Dan perlu kiranya saya sampaikan di sini bahwa upaya atau usaha untuk melipat gandakan hasil pertanian itu ada dua macam, teman-teman. Yang pertama intensifikasi pertanian, sedangkan yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian. Intensifikasi pertanian itu maksudnya adalah bahwa untuk melipat gandakan hasil pertanian itu tidak memperluas lahan atau areal pertanian, teman-teman. Akan tetapi menggunakan sistem panca usaha tani yang kita sebut dengan rabi gabah. Apa itu rabi gabah? Ra itu adalah rabuk, yaitu pemupukan, baik pupuk secara alami maupun pupuk secara buatan. Bibit. Apa bibit itu? Bibit adalah mencari bibit unggul dari benih-benih tanaman. Kemudian yang ketiga adalah garapan. Nah, garapan di sini adalah sistem pengolahan tanahnya. Bagaimana caranya agar tanah itu diolah supaya terjadi sirkulasi udara, sirkulasi air dengan baik, sehingga ini bisa menyuburkan atau meningkatkan pertumbuhan dari berbagai jenis tanaman. Dan yang keempat adalah Apa ba itu? Banyu adalah pengairan. Irigasi yang tadi sudah saya sebutkan, ada 3 macam irigasi. Kemudian yang kelima adalah hama, penyemprotan hama tanaman. Insya Allah kalau sudah dilakukan sistem panca usaha tani ini, meskipun tidak dilakukan perluasan lahan pertanian, insya Allah hasil pertanian itu akan bertambah atau juga bisa terlipat gandakan. Dan sistem ini hanya bisa dilaksanakan di Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa ini sudah tidak ada lagi lahan-lahan yang bisa dibuka kembali untuk lahan pertanian, teman-teman. Sebaliknya, usaha yang kedua adalah ekstensifikasi, yaitu di samping memakai sistem pausa tani, juga dibuka lahan pertanian yang baru. Ini bisa dilakukan di luar Pulau Jawa yang masih banyak tersedia lahan-lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian, teman-teman. Oke teman-teman, setelah menyusuri lahan pertanian yang sangat luas di wilayah Kabupaten Mojokerto, kini saya sedang beristirahat untuk menikmati suasana lahan pertanian yang ada di depan saya, sambil berbincang-bincang dengan seorang pencari rumput di sini. Dan posisi sekarang saya ini sudah berada di wilayah Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, teman-teman. Ya, sambil istirahat teman-teman, saya menikmati suasana sawah-sawah di Desa Beluk, Kecamatan Samben, Kabupaten Jombang. Di samping ini Pak siapa namanya tadi? Bapak Sultan Juwaidi yang sedang mencari rumput dalam rangka untuk pakan kambingnya. Mudah-mudahan
kambingnya tumbuh dengan apa ya? Tumbuh dengan sehat, banyak anaknya, ya bisa untuk mencukupi keluarga bapaknya, ya. Oke teman-teman, setelah saya beristirahat sejenak dan berbincang-bincang dengan Bapak Sutran Juwaidi, seorang pencari rumput, sambil menikmati suasana daerah pertanian yang sangat luas di wilayah Kabupaten Mojokerto dan Jombang, saya mencoba untuk melanjutkan kembali menyusuri daerah pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Jombang ini. Dan sekarang saya sudah berada di posisi Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang. Masih tetap dalam suasana lahan pertanian yang sangat luas, yang mana tadi sudah saya berikan panjang lebar bahwa pertanian di Indonesia ini sangat ditopang atau sangat disupport oleh kondisi iklim yang ada di wilayah Indonesia. Dan ditambah lagi apabila sistem panca usaha tani betul-betul dapat dilaksanakan oleh para petani di Indonesia sesuai dengan aturan, maka Indonesia tidak akan mengalami krisis pangan, bahkan mampu menghasilkan hasil pertanian yang sangat banyak yang bisa mencukupi kebutuhan dalam negeri, bahkan juga bisa diekspor ke luar negeri. Amin, amin ya robbal alamin. Teman-teman, saya kira cukup sampai di sini video eksplor saya tentang lahan pertanian yang sangat luas di kedua wilayah, yaitu di wilayah Kabupaten Mojokerto maupun di wilayah Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Tak lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas atensi teman-teman yang telah melihat video ini mulai dari awal sampai akhir. Dan mohon maaf atas segala kekurangan, terutama dalam memberi pengantar pada video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.